Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'ana fi lailatin khairun min alfi syahr. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa masara ala sunnatihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan muttaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati, dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan paling indah dari lisan dan hati kita kecuali bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kemudahan, yang masih memberikan hidayah kepada hati kita di penghujung akhir Ramadan. Kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menghiasi Ramadan dengan amal-amal kebaikan di saat banyak orang yang jauh dari kebaikan. Di saat banyak orang yang mulai meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berharap dan senantiasa berdoa mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada manusia terbaik, ayah terbaik, suami paling sempurna, kepala rumah tangga teladan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini di media sosial lagi ramai tentang keinginan banyak kaum muslimin ingin mudik, dalam pengertian mereka rindu berkumpul keluarganya yang lama tidak berjumpa. Mereka kangen keluarganya yang lama tidak ketemu. Sebuah kewajaran seorang anak rindu ayah bundanya. Sebuah sifat manusiawi. Kalau ada orang tua yang lama enggak ketemu anak-anaknya, ingin berjumpa walaupun setahun sekali. Semuanya memendam kerinduan yang luar biasa.
semuanya berkeinginan untuk berkumpul bersama, bercengkrama, menikmati kebersamaan keluarga. Itu semua penting dan memang sangat penting. Tetapi yang jarang terfikir oleh kita semua adalah bagaimana kita harus berkumpul bersama keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa nikmatnya seorang ayah ketika nanti di surga dia bertemu dengan anak-anaknya. Betapa bahagianya seorang ibu melihat wajah anaknya duduk di sampingnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa riang gembira seorang anak yang dia bertemu bapak ibunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah, inilah kesempurnaan nikmat sebuah keluarga yang ini harus menjadi cita-cita tertinggi keluarga kita semua, yaitu di samping kita ingin berkumpul di dunia, bersama di dunia, tapi lebih penting lagi bagaimana kita berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita, maka pertama kita harus berusaha dan memastikan bahwa seluruh anggota keluarga kita sampai akhir hayatnya mereka tetap sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat untuk kita semua di dalam Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu semua meninggal dunia kecuali dalam kondisi beragama Islam. Seorang ayah yang meninggal Islam, dia akan masuk surga. Seorang ibu yang meninggal kondisi Islam, dia akan masuk surga. Dan jika anak-anak keturunannya semuanya meninggal dalam kondisi Islam, maka dipastikan mereka akan ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya Bapak Ibu rahimakumullah ketika ada kejadian di kantor saya, naudzubillah min dzalik. Seorang anak yang masuk Islam ketika saya lihat kakak dia, ayahnya bernama Imam Syafi'i, tapi ayahnya meninggal dalam kondisi Kristen. Imam Syafi'i bisa kita pastikan lahir muslim, bapak ibu muslim, tapi di akhir hidupnya ketika dia menikah dia murtad, lalu dia wafat meninggal dalam kondisi Kristen. Betapa sedihnya ketika ada keluarga yang di antara mereka meninggal dalam kondisi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Dipastikan keluarga itu tidak akan ketemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang kafir,
Allah katakan dan berlaku ayat baginya, fi nari jahannam khalidina fiha. Neraka jahanam bukan 100 tahun tapi selama-lamanya, bukan 500 tahun tapi abadi, bukan 1.000.000 tahun tapi tidak pernah keluar dari neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ketika anggota keluarganya yang lain meninggal muslim masuk surga Allah Ta'ala, maka yang non-muslim pun dia akan menderita selama-lamanya di neraka. Maka pastikan seluruh anggota keluarga kita ini terjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya tidak ada yang paling berharga yang berada di rumah kita selain iman dan Islam. Sebagus apapun rumah kita jaga iya. Tapi menjaga iman Islam keluarga itu jauh lebih penting. Semewah apapun mobil kita rawat iya. Tapi jauh lebih penting merawat iman dan Islam itu. Mudah-mudahan Allah wafatkan keluarga kita dalam kondisi husnul khotimah. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak cukup kemudian keluarga kita ini berjumpa di surga Allah Ta'ala dengan status seorang muslim, dengan identitas sebagai seorang muslim, tapi jauh lebih sempurna jika kita bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita. Itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Jannatu adnin yadkhululaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Masuk surga Aden bersama-sama, yaitu orang-orang yang soleh dari orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Kalau sebuah keluarga meninggal semuanya Islam, labelnya Islam, identitasnya Islam, insya Allah nanti ketemu di surga. Tapi mungkin kejadiannya kira-kira begini, ya. Seorang ayah meninggal Islam, dia di dunia bermaksiat. Setelah urusan selesai di neraka, dia masuk surga Allah Ta'ala. Seorang istri manusia biasa yang pernah bermaksiat, dia masuk neraka duluan, tapi kemudian selesai, dia ke surga ketemu suaminya. Anak-anak pun demikian, yang penuh fitnah ujian di akhir zaman, dosa maksiat dia lakukan, selesai urusan di neraka, dia masuk surga ketemu orang tuanya. Tetapi sebuah keluarga yang di samping dia muslim, dia adalah orang-orang yang saleh, wa man sholaha. Mereka orang-orang yang saleh, Allah katakan mereka masuk surga Aden bersama-sama. Betapa bahagianya kita para ayah menggandeng tangan istri kita, menggandeng tangan anak-anak kita, dan kita memasuki pintu surga Aden bersama-sama keluarga kita, bersama istri, suami, anak-anak, bahkan ayah bunda kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, syaratnya adalah ketika mereka orang-orang yang soleh,
Maka kita para ayah berusahalah jadi seorang ayah yang soleh, ayah yang baik, ayah teladan rumah tangga, ayah teladan dalam keluarga kita. Seorang ibu di rumah tangga hendaknya dia juga menjadi seorang ibu yang baik. Karena dasarnya seorang wanita tidak cukup menjadi istri yang baik, tetapi juga harus menjadi seorang ibu yang baik. Agar kelak anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang baik. Karena seorang anak itu sesungguhnya tidak membutuhkan ibu yang cantik, tapi seorang anak membutuhkan ibu yang baik. Secantik apapun seorang wanita tidak akan bermanfaat buat kebaikan akhlak anak-anaknya. Demikian pula seorang ayah, yang dibutuhkan adalah ayah yang baik, orang tua yang baik. Karena itulah para orang tua hendaknya kita selalu beri contoh kepada keluarga kita, contoh terbaik untuk keluarga kita. Karena itu ketika kita berdoa kepada Allah urusan keluarga, doa kita adalah diantaranya Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diriku, ya Allah, jadikan diriku seseorang yang menegakkan sholat. Dan kemudian doanya adalah, ya Allah, jadikan anak-anakku pula orang yang selalu menegakkan sholat. Itu artinya walaupun orang tua cinta anak, sayang anak, ketika urusan kebaikan, maka dia harus pertama kali meminta kepada Allah agar dirinya Allah bimbing menjadi orang-orang yang baik. Baru berikutnya anak-anaknya. Karena contoh itu memudahkan jalan kita mendidik keluarga kita. Teladan itu memudahkan kita mendidik keluarga kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu pertanyaannya hari ini adalah renungannya, Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang punya putra-putri, apa sesungguhnya yang muncul dalam benak, pikiran, hati anak-anak kita ketika menikah? Karena banyak sekali remaja-remaja ketika menikah, dalam pikirannya ada racun jahat dengan rumus yang sungguh mengerikan, yaitu rumus dalam pikiran mereka sehidup semati. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah salah satu semboyan yang fatal, berpikir bahwa hidup itu rumah tangga selesai ketika mereka mati. Tidak ada kehidupan berikutnya sesudah kematian. Tapi kita seorang muslim, ketika ingin menikah berumah tangga, maka semboyannya adalah sehidup sesurga. Dan yang kedua, para ayah, pernahkah bapak-bapak sekalian mencoba bicara kepada istrinya, Ma, Bu, ayah pengen ke surga bareng ibu gitu. Pernahkah kita terpikir begitu? Pernahkah kita ngomong ke istri kita? Atau sebaliknya bapak-bapak, pernahkah bapak-bapak mendengar istri kita ngomong begitu? Pak, aku pengen ke surga bareng engkau gitu. Aku pengen ketemu engkau di surga Allah Ta'ala. Pernahkah itu muncul dalam keluarga kita? Dan apakah itu menjadi cita-cita terbesar keluarga kita? Bapak Ibu rahimah, ada satu kisah seorang anak yang masih SD. Ketika dia sholat berjamaah bersama ibunya, karena ayahnya kerja jauh gitu. Setelah dia sholat jamaah bareng ibunya dan selesai sholat jamaah, salam kanan, salam kiri,
berzikir. Sang anak perempuan yang masih SD, kira-kira usia 6 tahun, usia kelas 6 SD. Lalu dia mendekat kepada ibunya. Dan sang anak mengatakan kepada ibunya, sambil dia menempelkan tubuhnya pada ibunya, bermanja-manja dia mengatakan, "Ma, aku pengen ke surga bareng engkau." Seketika sang ibu nangis. Seketika sang ibu nangis. Dia mendengar anaknya yang masih SD punya cita-cita mulia, pengen ke surga bersama ibunya, pengen ke surga bersama bapak ibunya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau nanti kita pulang ke rumah, lalu anak-anak kita mengatakan kepada kita begitu, "Wahai ayah, wahai ibu, tuntun aku ke surga Allah Ta'ala. Ajak aku ke surga Allah Ta'ala. Aku ingin bersama engkau, bersama di surga Allah Ta'ala. Hanya itu satu keinginanku." Lalu kira-kira Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita semua, kalau anak kita bilang begitu, sejauh mana kita kira-kira bisa membimbing anak-anak kita, memenuhi permintaannya untuk menuntunnya ke surga Allah Ta'ala. Dan ini kewajiban kita para orang tua. Ini kewajiban kita para ayah ibu. Maka sekali lagi Bapak Ibu rahimakumullah, mari kita jadikan tujuan terbesar keluarga kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama-sama. Dan di samping kita berusaha menjaga iman Islam, beramal soleh, berbuat baik. Seorang suami berusaha menjadi suami terbaik di keluarganya. Seorang istri berusaha menjadi istri yang soleh di rumah tangganya. Kita seorang anak menjadi anak yang soleh-solehah buat ayah ibu kita. Yang terakhir, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doa yang harus kita baca dan kita renungkan, kita hayati, kita jiwai. Doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta kepada Allah agar keluarga kita Allah golongkan keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita semua sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang selamat di dunia dan berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.